Oke, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah toolkit komunikasi yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Tujuannya apa? Supaya kita semua bisa membangun hubungan yang lebih kuat, baik itu personal maupun profesional, dengan benar-benar paham cara kerja komunikasi. Yuk kita mulai? Kita mulai dari sini dulu deh. Pernah nggak sih kamu merasa udah ngomong sejelas mungkin, tapi entah kenapa orang lain nangkepnya beda banget? Nah, ini masalah yang umum banget. Dan hari ini kita akan coba cari solusinya bareng-bareng. Oke, bagian pertama, fondasi komunikasi kita. Gini, sebelum kita bisa membangun sesuatu yang keren, fondasinya harus kokoh dulu kan? Jadi, mari kita pastikan kita benar-benar paham dasar-dasarnya. Hal pertama yang harus kita sadari, komunikasi itu bukan jalan satu arah. Bukan kayak kita lempar bola ke orang lain terus selesai. Bukan. Komunikasi itu sebuah proses sistemik, sebuah tarian yang dinamis, yang melibatkan simbol, aturan-aturan tak tertulis, dan juga konteks. Kita semua itu bagian dari sistem ini, bukan cuma jadi pengirim atau penerima yang pasif. Lanjut ke bagian kedua, aturan main yang nggak tertulis. Sama seperti permainan, komunikasi juga punya aturan. Nah, yuk kita pelajari 3 prinsip utama yang sebenarnya diam-diam ngatur setiap obrolan kita. Dan aturan pertama ini, wow, ini benar-benar kuat banget. Kamu tidak bisa tidak berkomunikasi. Kedengarannya agak aneh ya, tapi artinya setiap hal yang kamu lakukan atau bahkan yang tidak kamu lakukan, itu sebenarnya lagi ngirim pesan. Coba deh bayangin, kamu diem aja pas teman kerja minta pendapat di rapat, itu pesan. Ekspresi wajah sekilas yang kamu kira nggak ada yang lihat, itu juga pesan. Bahkan, cara kamu berdiri atau duduk sekarang ini pun lagi mengomunikasikan sesuatu loh. Nah, aturan kedua ini, kayaknya kita semua pernah deh belajar hal ini lewat cara yang kurang enak. Ini jadi pengingat penting kalau kata-kata yang sudah keluar itu punya bobot yang permanen. Namanya itu prinsip irreversibilitas. Gampangnya, kamu nggak bisa membunyikan kembali lonceng yang udah terlanjur dibunyiin. Sekali sebuah pesan, apalagi yang nyelekit atau nyakitin, udah dikirim dan diterima, dampaknya nggak bisa benar-benar dihapus. Minta maaf itu penting banget tentu, tapi bekasnya bisa jadi tetap ada. Makanya, milih kata-kata dengan bijak itu krusial banget. Oke, aturan ketiga ini benar-benar bisa mengubah cara kita melihat bahasa. Jadi, makna itu bukan nempel di katanya, tapi ada di dalam diri kita masing-masing. Kata sukses misalnya, bisa berarti hal yang beda banget buat kamu dan buat saya. Semuanya tergantung dari pengalaman dan latar belakang kita. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget di mana masalahnya sering muncul. Di satu sisi, ada niat kita, apa yang sebenarnya mau kita sampaikan. Di sisi lain, ada interpretasi mereka. Nah, celah di antara keduanya inilah tempat lahirnya sebagian besar kesalahpahaman. Jadi, yang penting itu bukan cuma apa yang saya katakan, tapi juga kira-kira gimana ya pesan ini akan mereka pahami. Masuk ke bagian 3, verbal dan non-verbal. Oke, kita udah tahu aturan mainnya, sekarang kita lihat 2 alat utama yang kita punya. Kata-kata yang kita ucapkan, dan ya, semua hal lain selain kata-kata. Siap-siap kaget ya, banyak dari kita mungkin mikir komunikasi itu ya soal kata-kata. Tapi coba lihat data ini. Sekitar 70% dari pesan yang kita sampaikan itu ternyata non-verbal. Kata-kata atau komunikasi verbal itu cuma sekitar 30%-nya aja. Gila kan? Ini bener-bener ngebalikin cara kita mikir soal komunikasi. Yuk kita bedah lebih dalam. Komunikasi verbal kita itu cenderung kita sadari dan logis. Cocok banget buat nyampein ide-ide yang abstrak. Sebaliknya, non-verbal itu seringkali nggak kita sadari, lebih emosional, dan karena itulah sering dianggap lebih jujur. Ini adalah bahasa yang kita pelajari jauh sebelum kita bisa ngomong. Bagian keempat, kekuatan harmoni. Jadi, kita punya 2 alat nih, verbal dan non-verbal. Nah, kunci buat jadi jago komunikasi adalah bikin kata-kata dan tindakan kita itu nyanyi bareng, alias selaras. Isyarat non-verbal kita itu sebenarnya terus-menerus menari bareng kata-kata kita. Kadang isyarat itu mengulang apa yang kita bilang, kayak ngangguk pas bilang iya. Atau bahkan menggantikan kata-kata sepenuhnya. Cukup dengan acuan jempol. Yang paling penting, isyarat nonverbal bisa melengkapi makna, seperti nada sedih waktu cerita kabar duka, atau malah bisa bertentangan 180 derajat dengan apa yang kita ucapkan. Nah, ini dia contoh sempurna dari kontradiksi. Kata-katanya sih positif, kerja bagus, tapi nada suaranya, sebuah isyarat nonverbal, itu benar-benar membalikkan maknanya jadi negatif. Nah, disinilah makna yang sesungguhnya seringkali terungkap.
Jadi, apa sih inti dari semua ini? Sebenarnya simpel. Keselarasan itu sama dengan kepercayaan. Saat kata-kata dan bahasa tubuh kita ngomongin hal yang sama, kita menciptakan komunikasi yang jelas, efektif, dan nyambung. Kita membangun kepercayaan karena pesan kita terasa otentik dan utuh. Sebagai penutup, yuk kita kembali lagi ke prinsip yang pertama tadi. Setelah semua yang kita bahas barusan, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Saat kamu duduk di sini sekarang, dalam diammu, pesan apa sih yang sebenarnya sedang kamu komunikasikan?